Sebenarnya sudah bisa online belum, offline belum ya? Belum ya? Manikennya gimana ya? Ini kan asuhan persalinan normal ya? Asuhan persalinan normal ya? Benar, Dok. Ya, jadi asuhan persalinan normal. Ada berapa langkah asuhan persalinan normal? Mana manualnya itu saya belum dikirim ya? Bukunya. Nah, ini TrackMate-nya. Kalau dulu 29 langkah. Jadi asuhan persalinan normal itu artinya kalau memang syarat-syaratnya harus terpenuhi, bahwa ibu dan bayi normal, persalinan normal artinya kemajuan persalinan, posisi, kemudian tidak ada komplikasi selama pemeriksaan kehamilan, baru kita lakukan asuhan persalinan normal. Jadi kalau pengertiannya adalah asuhan persalinan normal meliputi seluruh prosedur yang harus dilakukan oleh seorang penolong untuk menolong persalinan normal, meliputi persiapan alat, persiapan diri penolong, mengetahui tanda-tanda mulainya persalinan, persiapan keluarga, serta langkah-langkah pertolongan persalinan. Kemudian pencegahan infeksi, pertolongan persalinan, pencegahan infeksi, serta pengawasan. Ini pas sebenarnya ya harusnya. Jadi nanti tujuan kita adalah untuk meningkatkan sikap positif terhadap keramahan dan keamanan dalam memberikan asuhan persalinan dasar dan penanganan awal penyulit beserta rujukannya. Kemudian pengetahuan dan keterampilan asuhan persalinan normal dan penanganan awal penyulit serta rujukan yang berkualitas yang sesuai dengan prosedur standar. Ini coba saya screen share aja ya. Saya udah ini belum ya? Saya udah jadi host belum? Sudah, dokter. Ya. Udah ya? Kelihatan belum? Kelihatan, dokter. Nah, ini hal-hal yang dibutuhkan itu stetoskop monoaural atau lenek. Cuma memang bentuknya seperti corong gitu ya, corong ya monoaural ya. Nanti udah bisa lihat. Ya, cuma sekarang kan sudah ada Doppler sih, jadi bisa dipakai juga. Ya, karena semakin mudah dan tersedia alatnya. Cuma kalian harus tetap bisa melatih sense apa namanya? Ya, sensitivitas untuk dengan monaural itu, karena nanti misalnya suatu kondisi nggak ada baterai, nggak ada apa, atau nanti lupa ngecas alatnya, berarti pakai monaural. Lenek atau lenek sih pada dasarnya. Kemudian ada tensimeter untuk mengetahui vital sign daripada ibu, kemudian pita meteran untuk mengukur fundus uteri. Nah, ini model anatomi. Model anatominya kita nggak bisa offline. Model anatomi, kemudian sarung tangan, teknik pemakaian sarung tangan sudah ya. Kemudian penutup tubuh. Oh, sekarang kita harus pakai APD ya. APD kita berarti harus tambah lagi dengan APD level 2 mungkin bisa ya. Cukup level 2 pakai topi, kacamata ataupun ini face shield, handscoon, masker. Disarankan masker N95. Kemudian baju hazmat tapi bukan hazmat yang full ya. Kemudian pakai sepatu boot. Baru kemudian
untuk perlindungan dirinya, apalagi tadi, baru kemudian cara menolong persalinan, serta identifikasi penyulit awal, serta untuk memberikan keputusan rujukan. Partuset, ini partuset juga harus ada itu. Partuset itu isinya apa aja sih partuset itu? Partuset itu nanti ada hecting setnya, kemudian ada benang ukuran 2.0 atau 1.0, bisa fikril atau maksudnya yang non absorbable ataupun yang absorbable, harus ada satu, masing-masing satu dengan ukuran benang jarum yang udah tersedia. Ukuran jarumnya nanti ada yang 3/4 ataupun yang berapa inci. Biasanya pilihannya adalah apakah yang tumpul atau yang tajam. Jadi pilihannya sebenarnya ya, jarumnya itu adalah yang tumpul, jadi yang rondet, bukan yang tajam, karena nanti supaya mencegah kerusakan jaringan saat ada penjahitan, robekan dan lain sebagainya. Baru kemudian di partuset itu juga ada betadine, kasa, pinset, dan nail holder, serta kalau nggak salah sih apakah ada spet 3 ml dan lidokain yang 2 ampul itu disiapkan juga. Baru kemudian perlengkapan bayi, baju bayi, termasuk selimut bayi dan selimut bayi sebenarnya ya, karena bajunya belum ada selimut bayi. Baru kemudian ember untuk dekontaminasi, kemudian sabin dan untuk tempat dan obat-obatan seperlunya. Apa sih tanda-tanda persalinan itu? Jadi adanya bukan nyeri ya, kalau dibilang orang nyeri iya, tapi harusnya adalah kontraksi pada perut ibu. Sebenarnya kontraksinya pada uterus yang berlangsung ritmik dan semakin lama semakin sering. Jadi teratur, kemudian frekuensi dan waktunya semakin bertambah. Yang disebut dengan kontraksi setelah kehamilan 22 minggu. Kemudian nyeri ini disertai adanya pengeluaran lendir darah atau adanya pengeluaran air dari vagina yang bukan disertai rasa mau buang air kecil. Kita sebut dengan ketuban. Nanti kita akan ketuban pecah dini sudah dipelajari, tapi pada kasus ini sudah dianggap misalnya belum ketuban pecah dini. Baru kemudian setelah itu ada pada ibu hamil yang ATRM itu dijumpai rasa seperti itu. Jadi pastikan dulu bahwa kontraksi atau nyeri perutnya itu ritmik, berulang, semakin lama dan semakin sering. Kalau jarang-jarang, per setengah jam kemungkinan belum. Jadi apa yang tanda-tanda palsu? Jadi udah setiap minimal 10-15 menit udah pasti akan muncul, dan makin lama makin sering. Itu tanda-tanda infarto disertai dengan adanya lendir darah ataupun keluarnya air dari vagina. Setelah ibu datang ke poliklinik, kita akan melakukan pemeriksaan dalam, pemeriksaan di manual, ataupun nanti pemeriksaan dalam vagina, pemeriksaan obstetrik, pemeriksaan lokalisasi, pemeriksaan obstetrik, periksa dalam vagina. Kita akan memeriksa serviks. Pada serviks kita akan menilai konsistensinya, lunak atau nanti kenyal atau keras. Baru setelah serviksnya dinilai, lihat arahnya apakah ke posterior, medial atau anterior. Baru kemudian kita akan nilai dilatasinya. Apa dilatasinya itu adalah pelebaran pembukaan. Jadi kita lihat apakah terbuka apa enggak, sudah kalaupun terbuka berapa sentimeter. Kemudian kita nilai pendataran. Jadi pendataran dari serviks itu pemendekan daripada mulut rahim. Serviksnya itu pemeriksaan serviksnya. Normalnya 2-3 cm. Nanti kalau kira-kira sudah berkurang, kira-kira 1 cm mungkin udah 50%. Jadi kita akan bicara Bishop score nanti. Bishop score kita bicara arah dari serviks, kemudian konsistensi, kemudian dilatasi, pendataran, dan turunnya bagian terbawah janin. Ini yang kita lakukan di Bishop score.
Ini serviksnya belum mendatar, pendatarannya kita lihat ini serviksnya membuka. Sudah, ini serviksnya sudah menipis ya, penipisan. Baru setelah dia menipis nanti dia akan dilatasi. Dilatasinya berapa? Membuka sentimeter. Jadi dengan ujung jari. Nah, ketika ini dijumpai ada kontraksi yang sering, tapi dari pemeriksaan dalam kita tidak ada keluar lendir darah, ya kemungkinan belum infartu. Untuk memastikannya lakukan pemeriksaan dalam, ternyata belum ada pendataran ataupun belum ada lendir darah serta dilatasi daripada serviks, kemungkinan belum infartu. Cukup diobservasi. Tapi kalau ketubannya udah pecah, sementara hisnya belum ada, berarti nanti masuk ke KPD, itu patologis, berarti kita nggak bisa APN. Baru kemudian kita nilai pembukaan daripada serviksnya. Ketika masih di bawah 3 cm, ketuban masih utuh, kita masukkan ke dalam fase laten dan fase aktif. Fase laten itu adalah pembukaan 1 sampai 3 cm, sedangkan fase aktif adalah pembukaan 4 sampai pembukaan lengkap. Memang harus dilatih ya untuk menilai. Kalau dulu ada namanya nanti tangannya dimasukkan, dinilai, baru dilihat di luar. Jadi kita bisa estimasinya berapa sentimeter ketika bukaan saya segini, bukaan saya segini, bukaan saya segini. Dari situ kita nilai. Baru kemudian kita akan menilai tanda dan gejala kala 1 ketika ibu datang, kita periksa dalam, baru kemudian sudah serviksnya udah tipis, udah lunak, kemudian lendir darah, kontraksi yang sering dan teratur, kita akan nilai pembukaan serviks. Baru ketika pembukaan serviksnya di bawah 3 cm, kita masukkan dalam kala 1 fase laten. Baru setelah itu, diperiksa lagi dalam 2 jam. Penilaiannya adalah sebenarnya ada per 4 jam, ada per 2 jam. Tujuan kita memperjarang pemeriksaan dalam adalah mengurangi kejadian infeksi. Jadi nanti kalau sudah diperiksa 4 jam, pemeriksaan dari sekarang 4 jam lagi kita akan nilai sebenarnya. Memang pakai partograf juga harus dipelajari ya. Jadi pas masuk udah buka berapa, apakah udah fase laten atau fase aktif. Baru kemudian nanti dari sana. Kalau partograf yang modifikasi sebenarnya dimasukkan kalau sudah fase aktif, kalau belum tidak dimasukkan lagi fase laten. Jadi kalau bukan fase aktif, kalau 1 fase aktif itu apa? Berarti bukannya 4 cm. Kontraksinya kita lihat, baru kemudian setelah masuk fase aktif, kita akan menilai tekanan darah setiap 4 jam, suhu badan setiap 4 jam, nadi per 30 menit, denyut jantung di janin di fase laten per 1 jam. Penilaian DJJ-nya itu adalah denyut jantung itu ketika belum his dan atau sesudah his. Lebih bagusnya sih sebelum his dan sesudah his, karena kalau nanti his agak susah menilainya karena ibunya kontraksi. Baru penilaian kontraksi dilakukan setiap jam pada fase laten dan setiap 30 menit pada fase aktif. Untuk menilai kontraksi kita akan meletakkan tangan kita di fundus otri. Kemudian kita akan nilai apakah dia mulai di kapan munculnya kontraksi itu sampai memuncak, baru nanti sampai hilang itu berapa detik. Dan kemudian kita nilai dengan tangan, rasanya itu apakah kuat, apakah lemah, sedang, ataupun kuat. Karena prinsipnya semakin lama kontraksi, maka kontraksinya akan semakin kuat. Tapi kita harus hati-hati jangan sampai masuk kontraksi yang terlalu sering, karena itu nanti hipertonik. Untuk pengukuran sebenarnya dengan memakai tokometer, tapi kita jarang, jadi masih dengan pakai tangan dengan palpasi. Kita akan nilai kontraksinya dalam 10-15 menit, dalam 10 menit berapa kali kontraksinya, diharapkan dalam 10 menit 3-4 kali. Dengan lamanya detiknya itu 35-40 detik, itu yang disebut dengan kuat. Jadi kita pertahankan di situ. Kalau belum, baru nanti kita akan masuk penilaian ke partus macet ya.
atau semacam. Jadi ya syarat-syaratnya sebenarnya di situ baru kita anggap APM. Baru kemudian pemeriksaan dalam dilakukan setiap 4 jam pada kala 1, sama juga sebenarnya pada kala 1 ataupun pada kala 2. Tapi ada perubahan, pada beberapa orang dianjurkan penurunan per 4 jam, per 2 jam pada fase aktif. Tapi tetap lebih efisien per 4 jam. Kapan kita maju ke pemeriksaan dalam? Kalau misalnya ternyata kontraksinya semakin lama semakin sering dan teratur, serta adanya rasa mau mengedan ataupun rasa mau BAB dari si ibu, ya boleh kita periksa saja. Kemudian pada pemeriksaan dalam kita akan melihat, selain menilai pembukaan dan kemajuan persalinan, termasuk penurunan bagian terbawah janin, pembukaannya maju atau enggak, kita akan menilai adanya cairan amnion juga. Penurunan kepala ya, karena memang di APL yang bisa ditolong adalah presentasi dengan presentasi kepala letak occiput ya. Jadi kalau nanti kelainan letak, walaupun presentasinya kepala, tetap dianggap patologis. Kalau ini kan periksa luar, nggak mungkin lagi kita 5/5, ini berarti masih memang belum, kemungkinan belum masuk pintu atas panggul, baru ini ini adalah pemeriksaan dari palpasi. Kalau 5/5 berarti sama sekali belum masuk ke atas pintu atas panggul, masih mobile. 4/5 itu jari sebenarnya, kita pakai jari. 5/5 itu berarti sampai nanti kepala janin masih di sini, bagian terbawah. Baru nanti kalau sudah 4/5, bagian apanya ini sudah, kepala itu semua sudah tidak bisa lagi, cuma bisa 4. Demikian seterusnya. Tapi kalau sudah dalam impartu, yang kita lakukan adalah pemeriksaan dalam. Ini pemeriksaan dalam HOT 1, 2, 3, 4. Itu posisi daripada dari spina sciatica sebenarnya. Tapi sekarang itu lebih dipakai station. Station itu -5 sampai +5. Jadi kita nanti dari spina sciatica kanan kiri bagian paling menonjol di pintu bawah panggul. Kita akan nilai penurunan kepala janin itu udah berapa sentimeter melewati spina sciatica. Apakah 1 cm melewati, berarti positif 1, demikian seterusnya. Tapi kalau nanti kita perkiraan kita ternyata masih belum sampai melewati spina sciatica, masih di atas berapa sentimeter kira-kira dari spina sciatica bagian terbawah janin. Kalau masih 1 cm, 2 cm berarti -2, jadi pakai station. Baru kemudian setelah itu, nah ini dia partograf. Ini mungkin partograf yang lama ya. Ya ini sudah modifikasi ya. Ketika dia masuk, di partograf ini nanti ada penilaian. Yang di atas adalah denyut jantung janin. Jadi pertama dia masuk, kita jam berapa nih masuknya? Misalnya kita tulis di sini jam 10. Jam 10 pagi kita nilai bukaan berapa dia. Oh sudah buka 4. Buka 4, kemudian air ketubannya ada enggak? Air ketuban itu berarti kita menilai apakah ada cairan, kemudian ketika ada cairan kita lihat warnanya apakah jernih atau berwarna kuning, bau, dan lain sebagainya, dikasih ditanda di sini. Nah, baru kemudian nanti denyut jantung janinnya di sini. Kita harapkan kan normal detuk jantung di sini ya. 100 sampai 100, 120. 120 sampai 160. Baru nanti kita bikin lagi penurunan kepalanya di sini, misalnya buka berapa dia, buka 4. Di sini titiknya ini. Di sini tulis jamnya. Tulis jamnya. Nah, kontraksinya ini. Jadi kalau kontraksinya ini kita lihat bahwa di bawah 30 detik itu, apa di bawah 30 detik sih? Di bawah. Permisi dokter. Ya. Gambarnya bukan partograf dok. Saya belum, layarnya ini bukan partograf dok yang kami lihat dok. Kenapa enggak ya? Yang kelihatan apa? Gambar saya. Masih gambar pembukaan tadi.
Sudah terlihat, dokter. Oh ya sudah. Berarti partograf kan udah pernah ngerjain partograf belum ya? Itu nanti udah ada teramil partograf apa enggak sih? Ada nggak ya? Atau nanti di koas? Tapi nanti ini ya, baru nanti kontraksinya kita lihat. Ini mungkin nanti di koas. Baru nanti infus dan lain sebagainya. Oke, karena ini APN. Kemudian kita melihat kemajuannya persalinan setelah memenuhi kriteria partograf fisiologis. Baru apa tanda-tanda udah masuk dalam skala 2? Skala 2 itu adalah adanya ibunya rasa mau mengedan, rasa mau buang air besar. Boleh ya. Kemudian ibunya merasakan adanya tekanan pada anus, perineum menonjol, dan vulva dan anus membuka. Jadi akan kelihatan. Baru setelah ibu masuk dalam skala 2, kita persiapkan alat. Pastikan alatnya sudah lengkap, termasuk mematahkan ampul oksitosin, dan tersedianya jarum suntik yang sekali pakai bisa yang 3 ml. Jadi udah siap di Partuset. Kemudian setelah siapkan alat, baru kita menyiapkan diri, memberikan pertolongan persalinan, yaitu memakai celemek plastik. Kalau sekarang mungkin udah persiapan dari awal ya, karena kita dalam masih masa pandemi ya, jadi memang sudah pakai APD dari awal. Mungkin nanti baru pas mau menolong itu kita pakai celemek yang plastik di luar supaya jangan basah APD-nya ya. Baru di situ, karena APD sudah dipakai, nanti pakai celemek plastik di luar. Ini juga sudah dilepas dari awal karena akan memang ada perbedaan, memastikan lengan dan tidak, karena sudah pakai APD dari awal ya. Sudah pakai sarung tangan tapi dilapis lagi dengan nanti supaya kita kalau tadi pemeriksaan itu kan pakai sarung tangan itu harus diganti lagi sebenarnya. Ini jadi kita persiapan untuk menolong, berarti kita pakai sarung tangan yang steril. Kemudian nanti mengambil alat suntik sekali pakai dengan tangan yang bersarung tangan, isi oksitosin dan letakkan kembali ke dalam wadah Partuset. Kemudian bila ketuban belum pecah, kita lakukan persiapan dari koher setengah set itu, jadi semacam sendok yang ujungnya ada tajam untuk memecahkan ketuban. Setelah tadi ibu rasanya mengedang-edang, pemeriksaan dalam sudah lengkap, harus kita persiapkan alat, kemudian persiapkan diri, baru sekarang memastikan lagi udah pembukanya benar-benar lengkap atau belum, dan keadaan janinnya baik apa tidak. Kemudian untuk memastikan ini kita membersihkan vulva dan perineum menggunakan kapas basah. Itu bisa dengan NaCl ataupun Aquades, dilata ya, aqua yang steril. Nanti kita lakukan usapan dari atas, dari vulva ke perineum, jadi dari atas ke bawah. Karena nanti bisa kadang-kadang dijumpai gumpalan darah, ataupun nanti lendir, ataupun nanti kadang-kadang bisa sampai ada feses. Jadi nanti dibersihkan dari vulva atas ke bawah. Kemudian memastikan pemeriksaan dalam, memastikan pembukaannya sudah lengkap. Kemudian bila pembukaan belum lengkap, catat hasil pemeriksaan pada partograf dan nilai kemajuan persalinan. Bila selaput ketuban belum pecah, lakukan pemecahan selaput ketuban dengan koher tadi. Setengah koher tadi itu artinya seperti alat yang ada ujungnya tajam, nanti kita kaitkan ke ketuban, tapi harus hati-hati supaya jangan mencederai kepala bayi atau bagian terbawah daripada janin. Baru kemudian pastikan kepala sudah masuk, sudah turun di atas di pintu bawah panggul. Kemudian tidak teraba bagian kecil, ini termasuk tangan kah, kaki kah, atau nanti
misalnya mulut kah, atau tidak teraba dagu kah, eh, tidak teraba dahi ataupun mulut dan lain sebagainya, serta tali pusat. Karena kalau itu sudah teraba berarti patologis, fisiologis lagi. Kemudian kita bila ketubannya masih menonjol, dipecahkan dengan koher, masukkan kohernya itu dengan tangan kiri, diarahkan ke ketubannya, baru nanti tangan kanannya mengait. Setelah itu, jadi nanti untuk memecahkan air ketuban itu saat hisnya berkurang. Jadi kalau hisnya berkurang, masukkan tangan baru dikait. Jangan pada saat his, karena nanti kalau pada saat his, kepala bayi itu mendorong terlalu jauh ke bawah. Jadi lakukan pemecahan ketuban itu saat tidak his. Baru setelah itu, pertahankan jari-jari tangan kanan, baru nanti turunkan pelan-pelan. Baru kemudian setelah memastikan pemeriksaan dalam sudah lengkap, sudah tidak ada bagian-bagian terkecil dan persentase kepalanya sudah diput, berarti bisa ditolong. Nanti handskun yang udah tadi diperiksa itu dimasukkan ke klorin 5%. Setelah itu melakukan pemeriksaan denyut jantung janin setelah kontraksi uterus selesai dengan batas normal 120 sampai 160 kali. Untuk menghitung DJJ kan kemarin per 5 detik selama 3 kali dengan selang-seling 5 detik. 5 detik hitung 12, 5 detik lagi istirahat, 5 detik lagi hitung 12, istirahat 12, berarti kira-kira 36 kali 4 ya. 36 kali 4 kali berapa? 4 kali 6, 24. Masih 130 sekian. Setelah pemeriksaan lengkap, kemudian DJJ bagus, baru kita akan memimpin proses pimpinan meneran. Artinya karena kadang-kadang ibunya mengedan-ngedan sendiri. Karena tidak ada rasa sakit ataupun nanti karena rasa stres bisa mengedan sendiri. Jadi sekarang kita akan membantu ibunya untuk mengedan. Caranya adalah yang pertama memberitahu ibu bahwa pembukaan sudah lengkap, keadaan janin baik, kemudian ibunya itu mengedan ataupun meneran saat his bila ia sudah merasa ingin meneran. Jadi kalau gitu mulai ada kontraksinya, ibunya mulai disuruh tarik nafas, gitu nanti hisnya udah kencang, baru dia dari situ ngedan. Jadi bersamaan hisnya nanti ibunya ngedan, begitu. Hisnya hilang, tarik nafas lagi, istirahat. Jadi di situ memang peranan kita membantu ibu dalam proses meneran. Supaya jangan setiap saat mengedan, setiap pengen cepat-cepat seperti itu, jangan. Jadi tujuan kita mengontrol, membantu ibu bagaimana meneran yang baik. Jadi ketika tidak ada his, ibunya harus istirahat, bernapas teratur. Kemudian ketika dia udah mulai merasa ada mau hisnya datang, atau nanti kita bisa teraba itu udah mulai ada kontraksinya, ibunya suruh tarik nafas yang dalam. Ketika hisnya udah di puncak, hisnya juga akan mendorong bayi, ibunya juga membantu dengan menghembuskan, melakukan kontraksi, mengedan. Jadi ibunya mengedan gitu ya. Demikian terus. Baru kemudian juga ibu juga bisa didampingi saat melahirkan dengan orang-orang terdekat, bisa suami ataupun yang dianggap dia dekat dengan dia, kadang-kadang bisa juga ibunya. Jadi ya biasanya ini ibu akan posisi setengah duduk, nanti kalau suami biasanya di belakang, kalau dia nyaman dengan suaminya dan dia merasa nyaman. Dalam membimbing mengedan dapat dipilih beberapa posisi, jongkok, menungging, tidur miring, ataupun setengah duduk, tergantung si ibu pasiennya atau si pasien, si bumi nyamannya gimana. Tapi harus tetap jangan mengedan sembarangan. Kita harus tetap memberitahu kapan mulai mengedan, kapan mulai tarik napas dan istirahat. Pimpinan meneran ini di langkah 13, melakukan pimpinan meneran saat ibu mempunyai dorongan yang kuat untuk mengejan.
Jadi saat timbul his, ibunya akan tarik napas yang dalam, kemudian nanti saat hisnya tinggi, kontraksi tinggi, ibunya suruh ngejang. Jadi kapan istirahatnya? Saat tidak ada his. Tapi biasanya juga ibu cenderung di sini gelisah. Jadi kita yang membantu supaya ibunya tetap tarik napas yang teratur. Bisa juga pada saat ini ibu minum sedikit, jangan terlalu banyak ya, atau makanan sedikit. Tapi biasanya jarang mau makan, minum aja. Nah, minumnya juga jangan terlalu banyak, karena nanti bisa keselak. Jadi secukupnya aja untuk membasahi tenggorokan atau memberi energi, bisa dengan teh manis dan lain sebagainya. Kemudian jangan lupa melakukan pemeriksaan di gigi setiap kontraksi terus selesai. Bila ibu belum mempunyai dorongan kuat untuk meneran, tunggu hingga ibu mempunyai dorongan kuat, maksimum 60 menit. Jadi kalau masih belum ada rasa-rasa mengedan, bisa kalau ibunya nyaman, bisa berubah posisi kah dari miring, jongkok, ataupun berangkat. Baru bila bayi belum lahir setelah dipimpin orang selama 2 jam untuk primipara dan 1 jam untuk multipara, berarti sudah masuk partus patologis sehingga harus dirujuk. Jadi kalau nanti sudah kala 2 lengkap, pembukaan 10, setelah dipimpin mengedan dengan baik dan benar, ternyata bayi belum lahir, dalam 2 jam untuk yang primipara yang pertama sekali melahirkan ataupun 1 jam pada yang sudah pernah melahirkan itu dianggap masuk partus patologis. Kemudian setelah nanti bila pimpinan meneran kita berhasil dengan baik, nanti masuk ke langkah 14, saat kepala janin terlihat pada vulva dengan diameter 5-6 cm, ini 5-6 cm, kita akan memasang handuk di bawah bersih untuk mengeringkan janin pada perut ibu. Jadi nanti di sini akan ada handuk di bawah ini. Baru kemudian mengambil kain bersih, kemudian melipatnya sepertiga bagian. Kita akan lipat jadi bentuk segitiga ya. Baru nanti kita dorong masukkan ke bawah bokong ibu. Jadi nanti akan ada 2 lapisan ya, atas bawah. Baru kemudian membuka tutup partus set dan memakai sarung tangan yang steril pada kedua tangan. Nanti untuk episiotomi itu mungkin topik lain, tapi di sini adalah karena fisiologis, jadi tidak dilakukan episiotomi. Saat subocciput tampak di simpisis, subocciput nanti ini kan sudah berarti sudah internal rotasi ya, internal rotasi nanti baru dia akan ekspulsi. Jadi tadi ya kepala bayinya begini, nanti akan gini. Jadi ini ciputnya di sini, ini simpisis, nanti akan begini. Akan kelihatan ciputnya di sini. Baru nanti setelah mau ekspulsi, baru nanti eksternal rotasi. Jadi ketika occiput tampak di bawah simpisis, tangan kanan melindungi perineum yang di atas lipatan kain. Yang di bawah ya, tangan kanan yang di bawah. Kemudian sementara tangan kiri menahan puncak kepala. Jadi nanti puncak kepalanya itu di atas, ini kan perineum, puncak kepala di atas, supaya nanti jangan kalau terlalu ekspulsinya tiba-tiba ini bisa robek, nanti bisa mencederai dari vesika, bukan vesika, ureter dan lain sebagainya. Jadi robekannya banyak. Di bawah juga tujuan kita mencegah robekan jangan terlalu banyak. Karena nanti semakin lama nanti perineumnya itu semakin menipis sampai betul-betul elastis banget. Jadi nanti betul-betul nonjol seperti mau keluar gitu. Tangan kiri menahan puncak kepala agar tidak terjadi defleksi yang terlalu cepat saat kepala lahir. Jadi untuk itu ibu harus diajar tidak meneran. Jadi menerannya itu panjang dan mantap ya. Jangan gitu, tapi betul-betul tarik nafas baru ngeden pelan, tapi harus semakin lama semakin kuat. Nah seperti itu tangan kiri. Ini tangan kanan, kemudian tangan kirinya itu di atas. Ini betul-betul sampai tipis nanti. Ini tangan di sini, tangan kiri di atas. Oke, setelah baik kepala baik keluar, ini dia. Nah, ini keluar sudah kepala bayi.
sampai betul-betul keluar kepala bayi dan mulut. Jadi kalau gitu keluar mulutnya, itu yang dilakukan adalah ini kepala bayi, mulutnya udah keluar, tahan. Nanti langsung ambil kasa dulu, kasa baru lap mulutnya. Baru lap mulutnya. Jadi bila setelah kepala bayi lahir, mengusapkan kasa kain bersih untuk membersihkan muka janin dan lendir darah, dan memeriksa adanya lilitan enggak di tali pusat. Lilitan tali pusat enggak di leher. Kalau ada, itu dilonggarin aja, nanti ditarik enggak apa-apa, ditarik dilonggarin. Baru setelah itu tunggu kepala bayi, kan ini baru ekspulsi, tadi langsung lap mulutnya, kemudian periksa tali pusatnya ada enggak. Kalau ada kenceng dikendorin, baru nanti dia tunggu putar paksi luar. Bisa menghadap ke kiri atau ke kanan ibu, cenderung menghadap sesuai dengan posisi punggungnya. Baru kalau punggungnya kanannya di atas, berarti dia nanti akan menghadap ke kanan ibu ya. Kalau punggung kirinya di atas, dia nanti ke kiri ibu. Setelah dia nanti eksternal rotasi, berarti biparietal, karena nanti kepala bayi menghadap menghadap samping ibu. Setelah putar paksi luar, baru kita nanti melakukan memegangnya biparietal. Biparietal, baru nanti kita akan lahirkan bahu atas dengan menarik kepala bayi ke bawah sampai lahir bahu atas. Baru setelah itu nanti kita akan menarik lagi ke anterior untuk melahirkan bahu belakang. Nah, seperti ini. Sekarang setelah terjadi putar paksi luar, sekarang dipegang biparietal. Ini biparietal kanan kiri. Baru kemudian kita melahirkan bahu atas, kita akan tarik ke bawah. Setelah janin menghadap kepala ibu, tempatkan kedua telapak tangan biparietal kepala janin, tarik secara hati-hati ke bawah sampai bahu anterior depan lahir, kemudian tarik ke atas step untuk melahirkan bahu belakang ataupun posterior. Kemudian setelah lahir, nah ini melahirkan bahu belakang, baru kemudian kita akan melahirkan badan dan tungkai. Jadi nanti setelah lahir bayinya, baru nanti tangan kita di bawah ini. Jadi tangan satunya lagi. Jadi tangan satu lagi itu nanti akan menahan ketiak dan kepala janin. Ini agak susah kalau nggak ada janinnya. Tangan di bawah ketiak dan kepala janin. Nanti jadi gini. Baru kemudian kita akan lahirkan, tarik pelan-pelan. Baru letakkan di kain bersih tadi. Ini kan tali pusat masih terhubung. Baru nanti kita klem 3 atau 4 cm dari janin. Baru nanti sambil diperas ke arah maternal ibu, baru klem satu lagi. Setelah bahu lahir, tangan kanan akan menyangga kepala, leher, dan bahu janin. Bagian posterior yang di bawah. Kemudian jadi nanti ini kepala, ini di sini ketiak, kemudian nanti tangannya di sini, kemudian juga yang ini menyangga leher dan kepala janin, supaya jangan kelepek, jangan jatuh. Baru nanti ditarik pelan-pelan. Setelah badan dan lengan lahir, tangan kiri menyusuri punggung ke arah bokong. Nah, nanti lahir ini ditarik, ini sambil tangannya ini sini. Nah gitu bokongnya lahir, nanti kita akan pegang kakinya juga. Gimana ya? Ini lahir, baru nanti disusuri. Lahir, baru nanti kita pegang gini. Baru dipindahkan di situ. Baru nanti tali pusat diklem. Nah, selipkan jari telunjuk tangan kiri di antara kedua lutut janin. Setelah seluruh badan bayi lahir dengan bayi bertumpu pada lengan kanan, sehingga bayi menghadap ke arah penolong, kemudian nilai bayi
Kemudian letakkan bayi di atas, itu adalah underscore menit per menit ke 0 ya, kita menit pertama. Apakah bayinya langsung menangis, kemudian bagaimana tampilannya, apakah merah dan lain sebagainya. Itu adalah menit ke 0. Kemudian letakkan bayi di atas perut. Jadi kalau tali pusatnya pendek, letakkan aja di bawah di situ di kain bersih. Tapi kalau memang tali pusatnya panjang, dipindahkan ke perut ibu. Baru kemudian potong tali pusat, segera mengeringkan bayi. Setelah nanti bayinya lahir, mengeringkan bayi dibungkus dengan bisa dilap dengan kain lap, bukan kain lap, sorry, anduk kering, anduk bayi. Baru kemudian dibungkus, kecuali tali pusatnya, baru nanti tali pusatnya diklem 3 cm dari umbilikus dan diurut, baru tambahin lagi, baru digunting. Untuk nanti ya memang dan tali pusatnya itu harus ada 2 jari ya, baru nanti di sini untuk klemnya. Gitu. Bukan langsung diklem, jadi harus ambil dulu tali pusatnya, baru nanti diklem di sininya atau di sini. Jadi di sininya supaya melindungi dari jaringan sekitarnya. Setelah tali klem di pusat, kemudian digunting, memegang tali pusat di antara 2 klem menggunakan tangan kiri dengan perlindungan jari tangan kiri memegang tali pusat di antara kedua klem. Ini kumaha bahasanya. Memegang tali pusat di antara kedua klem. Nah, ini kan klem 1, klem 2. Nah, klem 1 baru nanti di sini. Tangan kirinya baru digunting. Nah, itu maksudnya. Baru kemudian mengganti pembungkus bayi dengan kain kering dan basah. Dan membungkus bayi hingga kepala. Baru nanti dipindahkan di perut ibu. Di perut ibu dulu. Ada juga yang langsung, jadi dari awal ibunya kan udah disiapin dulu itu bra dan lain sebagainya, nggak pakai lagi, langsung nanti IMD. Nanti bayinya langsung diletakkan di antara payudara ibu, kemudian nanti dipeluk oleh si ibu. Nah ini dia, memberikan bayi kepada si ibu. Nah ini nih. Ini kan sudah diklaim 1, ini klaim 2, jadi harusnya tangannya di sini ya. Ini tangannya itu di tali pusat ini, supaya digunting di sini. Baru setelah itu, setelah bayinya diserahkan ke ibu, langsung memberikan suntikan oksitosin intramuskular 1 ampul. Kita baru masuk manajemen aktif kala 3. Jadi bayi diserahkan ke ibu, nanti suntikan intramuskular. Ada juga nanti yang memang akan setelah bayi lahir akan langsung menyuntikkan oksitosin. Jadi kalau saya lebih prefer ketika bayi udah lahir, tali pusat diklem, nanti suntikan oksitosin. Jadi memang harus ada asisten kadang-kadang ya. Untuk bukan asisten, tapi harus ada 2 orang yang bekerja supaya langsung menyuntikkan oksitosin. Baru kita urus bayinya, baru BMD. Baru setelah itu, kenapa akhirnya oksitosin terakhir? Itu siapa tahu kembar dan lain sebagainya. Jadi setelah bayi lahir 1, kemungkinan nanti kan kita akan memeriksa dalam lagi, pastikan bahwa masih ada bayi apa enggak, kondisi uterusnya masih tinggi apa enggak. Kalau memang sudah cuma janin tunggal, langsung suntikan oksitosin. Tapi sekarang setelah bayinya diserahkan ke ibu, pastikan lagi apakah ada kehamilan lain, apakah kehamilan tunggal, ditandai dengan tinggi fundus uterus yang menurun apa tidak, atau masih tinggi. Kalau memang tidak ada lagi kehamilan ganda, baru langsung suntikan oksitosin. Pastikan ibu, Bu, akan saya suntik ya. Nah, kemudian suntikan oksitosin 10 unit secara intramuskular pada bagian luar paha kanan sepertiga atas dengan mengikuti prosedur injeksi, memastikan tidak ada aspirasi darah dan memastikan tidak mengenai pembuluh darah. Setelah itu, pastikan oksitosin, baru kita melakukan memindahkan klem tadi yang di ujung itu agak lebih dekat ke pulpa atau ke daerah perineum. Nanti digeser lagi, itu sambil pegang tali pusatnya, nanti klemnya dipindahkan. Stop, pindahkan ke sini.
baru kita melakukan peregangan tali pusat terkendali. Jadi peregangan tali pusat terkendali, letakkan tangan di atas kiri, di atas simfisis, menahan bagian. Jadi sebenarnya bukan mendorong ya, tapi menahan dulu, kemudian tali pusatnya diregangkan. Baru kemudian nanti akan ada kontraksi baru kita nanti lakukan tarikan sedikit, jangan terlalu kencang sambil melakukan dorongan ke kranio posterior. Jadi ini ditarik tali pusatnya, baru lakukan saat ada kontraksi, saat kontraksi terus sudah bagus, baru lakukan dorongan ke belakang gini, ini ke belakang, tarik pelan, baru kemudian sampai nanti jangan dipaksa, tunggu aja pelan-pelan. Kalau memang perlu kadang-kadang, karena kan sudah makin maju, nanti klaimnya pindahkan lagi, lakukan lagi tarikan, kemudian dorong saat kontraksi terus bagus. Tapi harusnya kontraksi terus akan bagus terus. Jadi nanti tinggal Anda tarik pelan, maju. Ini apa? Tali pusatnya berarti sudah, kalau tali pusatnya memanjang berarti menunjukkan plasentanya sudah semakin lahir, semakin lepas. Kemudian pindahkan lagi, dorong, tarik lagi. Demikian terus sampai nanti plasenta lahir. Dorsokranial, maksud saya dorsum dan ke arah dorsum, punggung dan ke arah kepala. Dorsokranial. Jika dengan peregangan tali pusat terkendali, tali pusat terlihat bertambah panjang dan terasa adanya pasang plasenta, baru bisa diminta ibu untuk menelan sedikit, sementara tangan kanan menarik tali pusat ke arah bawah mengikuti arah jalur lahir, tarik ke bawah pelan-pelan hingga plasenta tampak pada pulpa. Nanti setelah plasenta tampak pada pulpa, Anda pegang plasentanya, kemudian akan diputar pelan-pelan untuk jangan tergesa-gesa supaya melepaskan selaput yang ada. Nanti diputar sambil diputar nanti sambil akan bergeser sampai nanti tali pusatnya lahir. Nah, bila tali pusat bertambah panjang tapi plasenta belum lahir, pindahkan lagi, teruskan terus. Kemudian bila plasenta belum lahir setelah mencoba langkah nomor 36 dalam waktu 15 menit, berarti kita masukkan lagi oksitosin 10 ml intramuskular. Periksa kandung kencing, kalau misalnya penuh pasang kateter, baru kemudian beritahu keluarga persiapan untuk merujuk oleh karena plasenta belum lahir dalam 15 menit. Apa itu kemungkinan retensi plasenta. Baru kemudian ulangi lagi langkah seperti yang di atas tadi, regangkan, kemudian lakukan dorongan dorsokranial pelan-pelan sampai. Tapi jangan dipaksa ya, jadi hanya Anda meregangkan aja. Yang mendorong itu nanti tanda lepasnya itu ketika tali plasenta maju atau adanya semburan darah. Setelah 2 kali ataupun 30 menit setelah bayi lahir, plasenta belum lahir, berarti sekarang diagnosisnya jadi patologis plasenta res, berarti persiapan rujukan. Nah, setelah plasenta lahir lengkap, setelah plasenta semua kelihatan di pulpa nih, di mulut, kita akan lakukan putaran. Putarannya nanti begini, supaya nanti selaputnya jangan ada yang tersisain selaput. Setelah plasenta tampak pada pulpa, teruskan melahirkan plasenta dengan hati-hati. Biasanya diputar, lakukan putaran searah untuk membantu pengeluaran plasenta ataupun selaputnya, supaya jangan ada yang tertinggal. Tapi kadang-kadang bila perlu, bisa robekan, pastikan nanti bisa dijahit dengan klem, selaputnya yang tinggal itu baru jangan ditarik, tapi harus tetap diputar-putar. Segera setelah plasenta lahir, lakukan masase pada fundus uteri dengan menggosok fundus uteri secara sirkular. Nah, nanti di fundusnya lakukan gerakan seperti ini sampai kontraksinya bagus. Kemudian setelah kontraksinya bagus,
Baru kemudian kita memeriksa kemungkinan adanya perdarahan pasca persalinan. Kita akan memeriksa plasenta, periksa bagian maternal dan bagian fetal plasenta dengan tangan kanan untuk memastikan bahwa seluruh kotiledon dan selaput ketuban sudah lahir lengkap. Kemudian kita lihat akan buka bagian, nah, jadi plasentanya tadi kan kemudian kita akan balik, kita lihat kotiledonnya itu apakah lengkap apa enggak, apakah ada bagian yang coil atau tidak. Kalau sudah lengkap, itu nanti plasenta itu terdiri dari lebih kurang dari 20 sampai 28 kotiledon, tumpukan-tumpukan. Jadi bukan rata seperti itu, tapi ada tumpukan-tumpukan. Tapi nanti masing-masing tumpukan itu lihat utuh apa enggak. Itu nanti baru dianggap lengkap jika masing-masing tonjolan itu jadi seperti kue apa yang ditumpuk gitu ya, tapi memang permukaannya tidak terlalu jauh, tidak terlalu beda, tapi nanti akan kelihatan batas-batasnya. Setelah yakin lengkap, baru masukkan ke dalam kantong plastik yang tersedia. Ya kan, itu plasenta lahir harus lakukan masase di rumah sakit. Baru kemudian periksa robekan pada perineum. Bila ada perdarahan yang aktif, lakukan penjahitan dengan teknik penjahitan perineum. Nanti kan seperti itu sendiri ya. Setelah plasenta, kemudian perineumnya diperiksa, baru periksa kembali kontraksi uterus dan tanda-tanda adanya perdarahan vaginam. Pastikan kontraksi uterus. Kan perdarahan vaginam, perdarahan postpartum ada 4 tadi ya. Jadi tonus dulu, kalau tonusnya sudah bagus, mudah-mudahan perdarahannya berkurang. Kemudian nanti baru tisu, tadi plasentanya udah lengkap, nggak ada lagi sisa, mudah-mudahan tidak ada perdarahan. Baru tears, tadi lihat perineum, ada robekan apa enggak, kalau ada robekan, jadi pastikan dulu kontraksinya udah bagus, plasenta lengkap, baru lihat ada robekan di perineum yang perdarahan aktif enggak, atau di dinding vagina ada yang aktif enggak, atau di cervix, kalau masih ada perdarahan aktif. Baru ternyata itu semua udah bagus, masih ada perdarahan, kemungkinan kelainan pembekuan darah. Jadi setelah plasenta lahir, kemudian lengkap, perineumnya juga perdarahannya ada aktif, nanti baru langsung periksa lagi kontraksinya udah bagus, kontraksinya baru sudah selesai, baru sekarang kita membersihkan sarung tangan dari lendir dan darah di dalam larutan klorin, lepaskan 0,5%. Baru kemudian kita mengurus bayi sekarang. Mengurus bayi, mengikat tali pusat 1 cm dari umbilikus, 1 sampai 2 cm dengan simpul hati. Simpul hati artinya simpul hidup ya, yang bisa dilepas. Baru kemudian melepaskan klem pada tali pusat dan memasukkannya ke dalam wadah berisi larutan 0,5%, klorin larutan klorin 0,5%, baru membungkus kembali bayi dan berikan kepada bayi ibu untuk disusui. Tapi ibunya tadi kan sebenarnya IMD nanti bisa aja, nanti IMD-nya dulu karena IMD-nya kita harapkan 30 sampai 1 jam ya. Ditandai nanti IMD yang berhasil itu adalah pasti si bayi akan mencari puting susu ibu dan mengeluarkan lendir sampai nanti betul-betul dia dapat. Nggak usah diarahkan, di apain aja, disitu diletakkan, dia nanti akan mencari. Baru kemudian kita melakukan pengawasan kala 4, itu evaluasi pemantauan terhadap kontraksi uterus, tanda perdarahan pervaginam dan tanda vital ibu. Dilakukan pemeriksaan vital sign dalam 2-3 kali dalam 10 menit pertama, baru kemudian 15 menit lagi setiap 15 menit pada 1 jam pertama dan setiap 30 menit pada jam kedua. Dan setiap melakukan evaluasi itu pastikan kontraksi terusnya baik apa enggak dengan meraba dan melakukan masase di fundus istri. Jadi selesai tensi langsung raba fundusnya. Tensi setiap 15 menit di jam pertama, baru nanti di setiap 30 menit sampai 4 jam. Kemudian kita melakukan edukasi kepada ibu atau keluarga bagaimana menilai ataupun merasakan uterus yang kontraksinya baik. Jadi ibunya bisa dimintain, ini loh Bu, ibu nanti
bisa membantu mengevaluasi kontraksi terus, letakkan tangannya, ini loh pas kontraksi yang bagus seperti ini. Atau nanti kalau ibu juga bisa melakukan masase sendiri pada uterusnya, karena si bayi kan masih di atas. Jadi ambil tangannya, suruh rasakan kontraksi yang baik. Atau nanti orang-orang yang terdekat yang bisa mendampingi, bisa suami atau siapa yang bisa mendampingi, bisa diminta untuk merasakan kontraksi uterus yang baik dan melakukan pengawasan kontraksi uterusnya. Baru kemudian mengevaluasi jumlah perdarahan yang terjadi, memeriksa nadi ibu dan tekanan darah. Memang estimasi evaluasi perdarahan seperti yang kemarin kan susah dengan fundus, dengan menilai visual, karena nanti itu ada ketuban dan lain sebagainya. Jadi dengan pengawasan, pengukuran nadi dan vital sign setiap 5 menit ataupun di 10 menit pertama, itu kita bisa tahu ini nadinya cepat apa enggak, terus ada perdarahan dari bawah atau masif apa enggak. Dan perdarahan postpartum itu dianggap patologis jika sudah di atas 500 atau nanti adanya peningkatan nadi di atas 100 kali per menit. Kita curiga pernah adanya perdarahan. Baru setelah itu semua, sekarang bayinya sudah dibungkus, lagi IMD, kemudian semua persalahan tidak ada masalah, kontrol semua, baru kita membersihkan alat-alatnya, merendam semua peralatan bekas pada larutan klorin 0,5%, kemudian membuang bahan-bahan yang terkontaminasi seperti pampers yang atau punduk yang dipakai, kemudian spet, kemudian botol dari lidocaine, semua bahan-bahan habis yang tidak pakai dibuang ke tempat sampah medis. Baru kemudian membersihkan ibu dari sisa air ketuban, lendir, dan darah, dan mengganti pakaiannya dengan pakaian bersih dan kering. Kemudian memastikan ibu merasa nyaman dan memberitahu keluarga untuk membantu apabila ibu ingin minum ataupun makan. Baru kemudian dekontaminasi tempat persalinan dengan larutan 0,5%. Kalau ada darah di bawah itu semua disemprot, ataupun nanti di lap klorid tempat tidurnya tadi kena ketuban ataupun darah. Setelah dekontaminasi, berarti nanti sarung tangannya juga dilepas di klorin 0,5% dan direndam dengan larutan klorin 0,5%. Baru kemudian mencuci tangan dan dengan sabun air mengalir dan membereskan partograf. Nah ini dia. Checklist asuhan persalinan normal yang pertama adalah menilai tanda dan gejala kala 1. Jadi ketika nanti kan kala 1 itu nanti dianggap tidak dinilai, di sini ya tidak untuk ini checklistnya ini. Tapi kan tadi kita udah menilai kala 1 fase aktif, kemudian masuk fase alaten dan fase aktif. Ketika ibunya sudah pengen mengejan, kemudian kita melakukan pemeriksaan dalam, ternyata sudah lengkap dan bayi sudah turun, sudah kelihatan 5 cm kepala bayi di vulva, itu masuklah dia kala 2. Jadi kita mengenal adanya tanda-tanda persalinan sudah masuk kala 2. Kalau sudah masuk kala 2, pertama siapkan peralatan untuk pertolongan persalinan tadi, termasuk oksitosin sudah dibukakan, masuk ke spetnya dan lain sebagainya. Kemudian kita sudah persiapkan si ibu untuk mengedan. Baru kemudian kita menyiapkan diri untuk memberikan pertolongan persalinan, tinggal pakai celemek, karena kita sudah pakai APD, mungkin sekarang ini memang protoknya pakai APD dulu. Baru tinggal pakai celemek plastik dan pastikan sepatu bot semua sudah dipakai. Baru kemudian pastikan lagi pembukaan sudah lengkap dan ketubannya sudah pecah. Jadi pembukaan sudah lengkap, tadi sudah periksa dalam, kemudian sudah kelihatan 5 cm dulu di vulva, baru periksa dalam, kemudian ketubannya sudah pecah apa enggak. Kalau udah ketubannya belum pecah, kita lakukan penkaitan pemecahan selaput ketuban dengan koher. Baru setelah itu pastikan denyut jantung janin dalam batas normal. Berarti nanti kalau sudah periksa dalam nih, berarti ganti handscoon ya. Periksa di JJ, baru nanti pakai handscoon lagi. Baru melakukan pimpinan meneran seperti yang tadi. Kapan ibu tarik napas? Ketika kontraksi sudah mulai kencang dan ketika kontraksinya sudah tinggi, ibunya meneran. Nanti juga
sambil kontraksi, sambil mengedang. Jadi ketika kontraksinya udah tinggi, ibunya mengedang. Kemudian nanti kalau setelah kontraksinya turun, langsung periksa DJJ dan suruh ibunya istirahat dengan mengatur napas. Istirahat bukan berarti tidak bernapas ya, tapi mengatur napas. Jadi melakukan pimpinan meneran dengan memperhatikan keadaan ibu dan janin. Jadi secara umum ya. Kemudian DJJ-nya juga secara setiap kontraksi kalau masih di batas 120 sampai 160 masih normal. Kemudian melakukan persiapan pertolongan kelahiran janin saat kepala janin tampak di vulva dengan diameter 5 sampai 6 cm. Menolong kelahiran janin, mengupayakan agar perineum tidak robek saat kepala lahir janin. Udah buka 5-6, baru nanti tangan kanan di bawah perineum, tangan kiri di atas dekat simfisis untuk menahan defleksi. Kemudian setelah bayi lahir, kepalanya lengkap lahir, nanti langsung diusap kasar dari hidung dan mulut janin. Baru kemudian periksa apakah ada kemungkinan lilit tali pusat di leher, kalau ada dilonggarkan. Baru kemudian tunggu kepala melakukan putar paksi luar. Putar paksi luar berarti dia bisa menghadap kepala bayi, wajahnya akan menghadap ke samping, ibu baik kanan ataupun kiri. Baru kemudian setelah keputar paksi, baru nanti kita akan melakukan biparietal, akan melahirkan bahu depan, menarik ke bawah dengan gentle, kemudian melahirkan bahu belakang dengan menarik kepala bayi dengan gentle ke atas. Setelah kepala bayi lahir, setelah bahu lahir, baru kita akan melahirkan badan dan kaki tungkai. Sambil menyusuri punggung, kita akan raih bokong ataupun lutut sampai lahir, baru pindahkan ke perut ibu. Baru memastikan bayi dan dapat bernapas spontan, kemudian mengeringkan dan membungkus bayi, baru kemudian memotong tali pusat kira-kira 3 atau cm dari janin, baru nanti tambahkan lagi space, baru klaim lagi klaim kedua. Setelah itu, setelah dipotong tali pusat, ganti bajunya, kemudian kasih dengan handuk kering ataupun dengan baju kering, baru nanti langsung letakkan di dada ibu untuk IMD. Baru kita melakukan manajemen aktif kala 3. Setelah bayi diserahkan ke ibu, melakukan manajemen aktif kala 3, injeksikan oksitosin 10 internasional unit di paha belakang, paha posterior lateral sepertiga. Kemudian melakukan peregangan tali pusat diregang, kemudian melakukan dorongan dorsal kranial sampai mengeluarkan plasenta. Baru setelah plasenta lahir, jangan lupa lakukan masase dulu. Setelah masase, baru pastikan kelengkapan dari plasenta. Jadi plasenta lahir, lakukan masase daripada uterus, fundus uteri, dan kontraksinya sudah bagus, baru kita melakukan pemeriksaan plasentanya sudah lengkap apa belum, memastikan ketubannya lengkap apa belum. Untuk memastikan plasentanya lengkap apa tidak, kita melihat kotiledonya apakah utuh atau ada yang tersisa. Setelah plasenta lengkap, yakin, baru kita memastikan adanya robekan jalan lahir yang menimbulkan perdarahan aktif atau tidak. Setelah itu semua bagus, baru kita mengurus bayi, mengikat tali pusat bayi tadi. Baru seperti tadi tali pusat bayi diikat 3 atau 2 cm dengan simpul hidup. Baru lakukan lagi evaluasi kontraksi uterus, mengajarkan ibu dan keluarga untuk memeriksa kontraksi seperti yang tadi. Baru menilai jumlah perdarahan yang terjadi.
dengan estimasi dari banyaknya secara visual dihubungkan lagi dengan nanti pemeriksaan nadi dan lain sebagainya. Dengan tekanan darah dan nadi ibu, baru membersihkan ibu, memastikan ibu merasa nyaman dan membuang bahan-bahan habis pakai dan melakukan dokumentasi bahan dan peralatan yang dipakai, mencuci tangan dan melengkapi partograf. Oke, demikian mungkin. Ada yang mau ditanya? Permisi dokter, izin bertanya. Ya. Baik, terima kasih dokter atas kesempatannya. Saya izin bertanya. Kan tadi di panduan itu pada saat manajemen aktif KAL 3 itu ada pernyataan bahwa kita harus mengecek di fundus unteri untuk melihat apakah kehamilannya tunggal atau tidak. Namun bukannya kita sudah mengetahui ya dok bahwa kehamilannya tunggal atau tidak pada saat USG sebelum. Iya, jadi sebenarnya pada dasarnya saya sudah tahu pas saat ANC rutin ya. Jadi makanya tadi saya bilang kecenderungannya memang saya lakukan suntikan oksitosin. Tapi karena protap baru dulu harus yang protap sekarang setelah bayi pertama lahir, kemudian diikat tali pusat dikasih ke atas perut, pastikan lagi itunya apakah ada kehamilan lagi tunggal dan lain. Pada sebenarnya gitu bayinya lahir kita langsung injeksikan oksitosin, tapi kalau sekarang pastikan dulu masih ada nggak kehamilan ganda dan lain. Ya benar tadi yang dibilang Adi bahwa sebenarnya selama kehamilan dengan kontrol teratur kita mau udah tahu ini kehamilannya tunggal atau kembar kan gitu, atau sudah ada penyulit dari ANC rutin sebenarnya kan. Benar, ya. Jadi sebenarnya udah tahu sih, jadi memang dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan lagi. Pemeriksaan paling sederhana adalah lihat aja tinggi fundus uterinya turun apa enggak signifikan atau masih tinggi enggak secara signifikan. Kalau masih tinggi kemungkinan masih ada hamil lain atau tidak, tapi kalau udah langsung turun sangat berubah ukurannya kecil memang enggak ada kehamilan lain. Itu mungkin paling sederhananya. Ada yang mau ditanya? Permisi dokter, saya izin bertanya lagi dok. Ya. Tapi kan kalau misalnya mengecek tinggi fundus uteri itu bukannya masih bisa didiagnosa hal lain juga dok, seperti retensio placenta, karena itu merupakan salah satu tanda-tandanya dok. Jadi bagaimana ya dok? Kenapa tadi? Untuk mengecek kehamilan tunggal atau tidak kan tadi di checklistnya itu menyebutkan untuk memeriksa tinggi fundus uteri. Namun kalau misalnya tinggi fundus uteri masih tidak normal, itu bukannya juga merupakan petanda untuk retensio placenta ya dok? Ya karena kan baru lahir, kita kan belum bisa tegakkan retensio placenta sebelum 30 menit. Manajemen aktif KAL 3. Ini kan bayinya baru lahir, pastikan dulu. Kalau ternyata apakah sebelum kita menyuntikkan oksitosin yang pertama, itu tujuannya sebenarnya. Kenapa kalau nanti keburu diinjeksikan oksitosin, sementara masih ada bayi tanda kutip, itu nanti membuat mulut rahimnya kontraksi menutup, nanti susah lagi lahirnya yang bayi kedua. Jadi retensio placenta itu kita tegakkan setelah kita melakukan pertolongan plasenta sebenarnya. Jadi belum di situ. Kan nanti setelah bayi lahir, pastikan tidak ada kehamilan kembar dengan visual sederhana apakah ukuran perutnya bertambah kecil signifikan atau masih cukup besar. Karena kalau ada kehamilan kedua itu pasti akan cukup besar. Jadi masih kelihatan seperti hamil sebenarnya, itu sederhana. Kalau itu sudah nggak ada, suntikan oksitosin.
Lagi pertanyaan? Permisi dok, saya izin bertanya. Saya Ijarita dok, saya izin bertanya. Kalau misalnya tali pusatnya itu sudah keluar, kita langsung melakukan klaim tali pusat atau nunggu sekitar beberapa menit dulu ya dok, baru dilakukan pengklaiman dok. Terus kalau misalnya pada saat keluar bayinya sudah ngelakuin, bayinya sudah kepalanya sudah putar paksi luar, baru belum keluar bahu anteriornya, kita lakukan suntikan oksitosin, apakah itu bisa menyebabkan bahunya tersangkut ya dok, atau dikenal dengan distosia bahu dok? Terima kasih dok. Ya. Tadi yang pertama ulangi dulu deh. Kalau misalnya tali pusatnya sudah keluar Oh dok, iya. kita sebenarnya ada, kalau secara yang diajarkan gitu, bayi lahir, ada yang bilang ya diklaim aja sebenarnya nggak masalah. Tapi karena ini kehamilan kan berjalan baik dan lancar ya. Tapi memang ada kondisi nanti bayi lahir diletakkan serendah mungkin atau sejajar dengan perineum, dibiarkan 1-5 menit untuk meningkatkan kadar hemoglobin. Tapi itu biasanya kita lakukan pada kehamilan yang preterm dan lain sebagainya dengan kecurigaan, bukan kecurigaan, untuk mengantisipasi anemi pada janin. Tapi kalau kehamilannya berjalan baik dan lancar, memang ada juga yang bilang dibiarin itu 1-2 menit, nanti sejajar dengan perineum, baru nanti setelah itu diklaim, baru dipindahkan ke tali pusat. Tapi karena ini kehamilannya adalah memang kehamilan berjalan baik dan lancar, ya udah gitu, bayi lahir langsung diklaim aja. Tapi kan diklaimnya itu ini bisa di atas perut ibu dulu. Setelah dipindahkan lahir baru di atas perut ibu. Baru nanti kita ambil 3 cm baru diklaim. Baru kemudian injeksi oksitosin masih pada saat bayi belum lahir, memang bukan distorsi yang signifikan, enggak yang sampai perlu pertolongan. Tapi itu nanti membuat, kalau sudah bayi lahir, kalau sudah bahu lahir sebenarnya kejadian distosia mungkin hampir tidak ada. Karena bagian yang terbesar itu sebenarnya adalah biparietal. Kecuali ada kelainan lain, misalnya hidrosepalus atau kelainan abdomen dan lain sebagainya. Jadi bagian terbesar dari bayi kan kemarin kita sudah sepakat bahwa adalah biparietal. Jadi kalau memang biparietalnya udah lewat, yang lain pasti lewat. Kenapa? Karena nanti bahu ini masih cukup elastis, bisa miring. Jadi bukan lahir begini. Jadi kan nanti lahir yang anterior yang atas nih. Ini kan nanti akan jadi begini lahirnya. Kalau yang di atasnya anterior kan ini akan di belakang gini ya, posterior. Jadi kan dengan lurus dengan miring kan nanti diameternya akan lebih kecil yang miring. Makanya dia bisa lebih lahir kan. Begitu bayi lahir, bahu lahir, udah yang lain otomatis akan ngikut. Pemberian oksitosin, iya nanti kontraksinya akan lebih susah. Bisa, tapi kalau sampai distosia tidak. Karena nanti kontraksinya kan lebih mencengkram lagi. Jadi bukan cuma mulut rahim yang mengecil, lebih kaku, tapi uterusnya juga kontraksinya nanti bisa berlebihan. Ada lagi yang mau ditanya? Permisi dokter, izin bertanya dok. Ya. Iya dok, jadi saya izin bertanya yang tali pusat dok. Jadi kalau di pandu itu kan mengikat tali pusat pertama diikat dengan simpul hidup dok. Lalu pada step selanjutnya di situ dikatakan kalau mengikat balik tali pusat dengan simpul mati untuk kedua talinya. Itu maksudnya bagaimana ya? Oh nanti setelah ngurus bayi. Kenapa? Jadi setelah ngurus bayi nanti kan jadi setelah IMD, setelah selesai IMD itu nanti kan akan ada diurus bayi juga kan sebenarnya. Nah di situ baru disimpul mati. Jadi ketika masih IMD, ini kan kita konsentrasi ke ibu, terus bayi diletakkan di
IMD. Nah, kan kalau ada klaimnya itu nggak terlalu mengganggu, karena klaimnya bisa besar atau nanti bisa pakai klaim besi gitu, cukup besar. Jadi dibikin dulu simpul hidup. Nanti setelah selesai IMD baru diurus, diletakkan di boxnya, persiapan dan lain sebagainya, baru di situ simpul mati. Jadi yang simpul hidup itu karena kenapa? Misalnya nanti dalam perjalanannya setelah selesai IMD, bayinya mengalami masalah pernapasan, nanti infusnya kan lewat tali pusat, itu tali kan masih simpul hidup masih bisa. Tapi ketika IMD-nya sudah berjalan baik dan lancar, bayi sudah bernapas spontan, nggak ada lagi masalah, berarti kemungkinan komplikasi persalinan tidak ada lagi pada janin, pada bayi, maka diserahkan ke sana, berarti nanti disimpul mati. Ada lagi? Permisi dok, saya izin bertanya lagi, apakah diperbolehkan? Boleh, kenapa nggak boleh? Nanti saya di lapangan jika kalau nggak memperbolehkan mahasiswa bertanya. Saya dimarahin. Baik, baik dok, terima kasih. Kalau misalnya pendarahan postpartum itu dok kan, saya pernah dengar kalau misalnya jangan ragu-ragu untuk ngasih obat oksitosin, kemudian metergin sama transamin dok. Nah, tapi kalau misalnya ergometrin itu kan berbahaya gitu dok. Kalau misalnya ibunya kasus preeklamsia berat, jadi apa boleh ya dok kita beri oksitosin, baru metergin dan juga transamin pada ibu yang mengalami preeklamsia berat dok. Terima kasih. Ya. Ya, memang ada dugaan bahwa ergometron itu kan golongan daripada ergotamin, mengakibatkan vasokonstriksi pembuluh darah. Bukan tidak diperbolehkan, tapi dia merupakan pilihan yang sekian untuk uterotonika pada kasus hipertensi dalam kehamilan. Bukan karena efek utamanya yang tidak maksimal, tetapi karena adanya efek samping yang bisa memperberat hipertensinya gitu. Tapi kalau memang misalnya nggak ada pilihan lain, kalau akhirnya benefitnya lebih banyak dibandingkan dengan risknya, manfaatnya lebih banyak daripada mudaratnya pada kasus ini, maka ya boleh dipilih ergometrin kalau nggak ada lagi golongan uterotonika yang tersedia, boleh. Karena ergometrin itu sebenarnya pada kehamilan kan hipertensinya oleh proses vasokonstriksi pembuluh darah uteroplasenta. Kan itu ya kemarin arteri uteroplasenta. Sedangkan ergometrin itu dia mempunyai efek vasokonstriktor sebenarnya di perifer. Jadi bukan di plasenta uteroplasenta, enggak. Jadi masih bisa dipakai, bisa, enggak masalah. Kalau memang misalnya oksitosinnya sudah habis, misoprostol atau golongan lain tidak ada yang ada ergometrin, ya boleh, tapi nanti kasih catatan. Jadi kita akan tahu seberapa, karena dia tetap mendapat hipertensi kan preeklamsi itu, jadi enggak masalah. Oke, jadi masih boleh dipakai, boleh. Itu perdarahan postpartum. Ada lagi yang bertanya?
Ada lagi yang bertanya? Ini siapa yang belum kelihatan videonya? Ini siapa aja nih? Absen online. Udah semua ya? Belum? Ini berapa lembar sih? Ini sudah ya? 2. Ini ada berapa orang yang belum? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Izin menjawab dokter, kami ada 18 orang dokter. 18 orang ya? Ini 2, 4, 5. 5 kali 3, 15. 1 orang belum nih? Ya tadi Satria barusan terkeluar dokter. Mana dia? Nggak muncul di monitor. Berarti Iwa Satria nggak hadir ya? Tadi hadir dokter, mungkin sedang gangguan jaringan. Permisi dokter, izin menjawab. Tadi Satria hadir dokter, namun dia mengabarkan kalau di tempatnya dia mati lampu dok. Mati lampu bisa pakai ini. Oh, pakai HP. Di mana tinggalnya Satria? Mati lampu. Mati lampu karena PLN atau karena nggak bayar voucher? Kalau nggak bayar voucher nggak dimasuk dalam excuse. Kecuali PLN. Di mana Satria? Ada yang bertanya nggak? Berarti Satria saya anggap tidak hadir ya, kecuali nanti ada pernyataan tertulis ya. Nanti kita berarti tutorial apanya? Responsinya nanti kapan ya? Online juga kah? Masih online ya? Itu responsinya. Susahnya keterampilan medik online ya. Tampilan medik, bayangin aja disuruh lo main tenis bulu tangkis online. Saya akan melakukan servis, saya akan pukul ke kanan. Laos. Ya tapi sabar dulu lah ya, mudah-mudahan kan masih pandemi ya. Udah pada vaksin semua juga kan, tapi tetap untuk pencegahan, menghindari kerumunan massa. Ada yang bertanya enggak? Nggak apa-apa tentang objin ataupun persalinan. Biar nanti didiskusikan, misalnya kalau belum paham nanti kan bisa dibikin kuliah atau apa. Ini kenapa Satria sekarang? Ini siapa hostnya? Itu admit si Satria ya? Sudah dokter. Oh, Satria sudah muncul. Satria enggak ada. Oh, sekarang Satria kamu di mana, Satria? Sudah dok, sudah hadir dok. Sudah hadir. Baru lari-lari dari mana? Tadi ini dok, jaringan saya hilang. Ini baru ganti wifi. Berarti lagi ngejar, tadi hilang ya? Iya dok. Oh, lu ngejarnya sampai kemana? Ke Anggana? Enggak dok. Kan tadi katanya lari, hilang. Berarti hilang harus dicari itu kalau hilang. Kamu ada bertanya enggak, Satria? Belum ada dok. Ya, berarti udah paham ya. Oke, kalau nggak ada lagi yang ditanya, kita akhiri pertemuan kita ini. Saya kembalikan ke hostnya, siapa? Silahkan. Baik dokter, ini jadi ditutup Pak dokter? Ya, kan ada lagi yang bertanya kan sudah paham. Nanti tinggal. Baik dokter, sebelum kita menutup kegiatan Kramet ini, marilah kita berdoa sesuai keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih banyak dokter. Sama-sama. Nanti belajar ya. Saya izin live dulu. Selamat siang.
Selamat Selamat siang, siang. Dok. Terima Iya, kasih, terima Dok. kasih banyak dokter. Dokter.